liburannya ke Bali aja sih. Liburannya ke Bali sama keluarga, bukan hanya keluarga saya ya, tapi keluarga Irwan juga. Kita liburan di sana, ada Mama Feni juga. Eh, sekitar 4 atau 5 hari lah di sana. Itu dari Mas pengennya dari Mas atau dari istri yang akhirnya liburan yuk ke Bali atau anak-anak? Itu biasanya istri sih. Siren sama Kia tuh biasanya kan yang seneng traveling, memang mereka yang arrange sih untuk kemana ini ya gitu-gitu. Kalau kita sih ikut aja sih. Dalam rangka liburan aja. Maksudnya kalian ini ngumpul bareng keluarga besar atau seperti apa? Kalau dibilang ya kan tadi ya keluarga kita berdua terus tambah Mama Feni sih. Cuman itu aja sih. Kalau di Bali kan banyak pemandangan bagus Mas. Kemana aja boleh tahu kan? Kalau di ini kan berenang sama anak juga tuh. Ya ada di pantai. Kebanyakan sih di pantai ya, karena anak-anak suka main di pantai. Dan kalau di Jakarta kan memang satu effort juga ya kalau misalnya kita mau ke pantai. Terus waktunya juga nggak bisa sering-sering banget gitu ya ke sana. Jadinya manfaatin aja. Kalau di Bali ya kita cari yang dekat-dekat pantai aja. Karena anak-anak juga suka tiap sore pengennya ke pantai. Malah pagi kadang pengen pantai. Kayak Adam juga paginya minta lagi ke pantai gitu. Jadi ya yang dekat-dekat pantai kita sewa villa gitu ya. Sempat nginep di hotel juga. Karena ya udah yang kita pilih memang yang dekat sama pantai sih. Itu kan berhari-hari di sana Mas ya. Biasanya habis renang ngapain atau makan atau seperti apa? Makan bareng keluarga atau masak sendiri biasanya? Pakai duduk aja Mas. Ambil kursi nih. Aman. Ambil kursi dulu. Malah capek. Kan Mas. Batal puasanya kan gak enak. Kan nggak puasa tuh. Senin nanti puasanya. Oke. Biasanya ngapain aja setelah renang biasanya? Kalau agenda sendiri? Nah kalau misalnya apa namanya kalau di sana sih ya selainnya liburan lah ya. Karena memang di Bali ya seringnya ke pantai, main di pantai. Terus ya makan, terus ke satu tempat gitu ya. Tapi kebanyakan sih menikmati tempatnya gitu loh. Maksudnya villanya, hotelnya, terus makan, terus main di pantai. Jadi aktivitasnya hanya berkutat di situ aja sih. Nikmatin liburan aja. Terus kalau untuk jalan-jalan sendiri ada tempat yang khusus pas disinggahi Mas? Kalau di Bali kan banyak tuh, mungkin salah satu pas Mas jalan-jalan waktu itu. Kemana ya? Kayaknya nggak ada sih. Hotelnya soalnya cukup lengkap ya. Kita nginep di situ cukup lengkap hotelnya. Jadi aktivitas banyak di situ. Di situ juga ada playground, ada kolam renang gitu ya. Kolam renang cukup besar. Terus ya restoran juga ada di situ. Pantainya juga ada. Jadi lengkap sih di situ. Jadi kita nggak banyak kemana-mana, nggak banyak keliling gitu. Paling kayak misal Irwan sama Kia sempat ke ini warung makan lah ya, warung makan di sana. Mereka makan di sana, sempat juga beli duren, kayak gitu juga ada juga. Berarti istilahnya lebih banyak kegiatan di Kuliner sama aktivitas liburan aja sih. Berarti kalau pas kan sore renangnya Mas, kalau pas malamnya mungkin lebih banyak kayak makan buat sendiri atau Ya. Kalau makan sih di hotel sih ada restoran sih. Kita makan di situ. Habis itu kita juga kan memang anaknya maksudnya kita sama anak-anak tuh lumayan cepat lah untuk tidur ya. Jam 9 tuh udah tidur lah insya Allah. Jadi ya habis makan istirahat sebentar, habis itu ya tidur. Besok pagi aktivitas liburan lagi gitu. Mas di sana kan berhari-hari, berarti kan ekspresi anak-anak di mana kan Mas sempat bikin story itu waktu di pantai juga, ekspresi anak seneng banget waktu emang pertama kali ya ke sana atau seperti apa sih Mas? Enggak Atau pertama anak kali, sendiri? udah beberapa kali kan ke sana. Kalau anak-anak sih seneng banget. Pertama ya karena kualitas, quantity dan kualitasnya. Ya kalau kita bilang 4 hari berturut-turut bareng atau sampai 5 hari ya itu insya Allah kita nggak kemana-mana kan bareng-bareng terus insya Allah. Itu pertama. Terus kedua secara kualitas juga insya Allah itu juga mudah-mudahan waktu yang berkualitas kita sama keluarga lah. Jadi benar-benar waktu libur ya waktu libur gitu sama keluarga gitu. Ya kalau anak-anak sendiri ya senang banget sih. Anak-anak sendiri senang banget dengan kita liburan. Mereka juga senang banget karena
mereka bisa bareng orang tuanya terus gitu ya. Terus juga senang karena ada keluarga yang lain, maksudnya ada keluarga Irwan kan, ada Ukasha, terus Ukasha main sama Adam, sama Hawa, sama Sofia gitu. Jadi ada Mama Feni juga. Jadi lengkap lah, kita bareng-bareng terus soalnya di situ kan. Berarti kalau untuk renang, kalau untuk anak-anak ya Mas harus ditemenin. Kan Mas juga nemenin juga tuh renangnya. Maksudnya ada beberapa yang bareng-bareng terus, ada juga yang kita ada pisah juga ada gitu ya. Tapi kalau untuk renang sih rata-rata setidaknya ada yang kita yang jagain gitu. Ada di antara kita, misalnya sempat saya berenang sama anak-anak tanpa yang lain gitu kan, ya itu saya yang jagain. Tapi siapa yang jagain juga ada gitu, misalnya Kia atau Shiren atau ada yang lain yang jagain, setidaknya memantau dan melihat ya, takutnya ada apa-apa ya, nauzubillah. Jadi ya inilah saling menjaga satu sama lain. Tapi kalau makan terus makan sih rata-rata sih biasanya kita bareng-bareng biasanya. Pas pulang beli, kan Bali kan tidak terkenal dengan ciri khas. Mungkin beli oleh apa mungkin Mas kalau pulangnya di sini? Kalau pia kan terkenal ya. Pia. Jadi ya pia yang kita beli pia, terus kita beli apa sih, pai susu. Ya, oke. Pai susu kita beli juga gitu ya. Itu paling banyak kayaknya. Yang paling banyak yang buat dibagi-bagi kayaknya. Mas terakhir tadi pagi nyempetin anterin anak sekolah di sosmed IG-nya itu seperti apa sih Mas? Kegiatan sehari maksudnya harus menyempatkan anak, nganterin anak langsung Mas sendiri nih. Mungkin poinnya karena yang apalagi yang laki-laki ya, bapak itu kan suka bukan suka, kemungkinan besar kan keluar untuk kerja gitu ya, cari nafkah. Dan waktu yang bisa sama anak itu tergantung ya. Kalau saya kan masih ada waktu pagi itu buat anak-anak masih bisa gitu loh. Kayak misalnya nganterin anak gitu ya. Nganterin anak, memang anak pertama sama kedua, 1, 2 dengan 3 itu beda sekolahnya. Anak 1 sama 2 tuh sama sekolahnya, anak yang kedua beda sekolahnya. Jadi kadang-kadang saya gantian sama Shiren. Kayak tadi pagi Shiren antar anak 1 yang kedua ke sekolahnya, saya antar anak yang ketiga. Terus kalau misalnya atau gantian saya yang nganterin anak 1, 2, Shiren yang antar anak ketiga gitu. Nah kalau yang anak ketiga ini kan memang dekat-dekat sini gitu ya. Jadi sukanya tuh naik motor gitu loh, naik motor gitu. Jadi motor gitu. Jadi pengennya naik motor, ya udah saya kalau udah sama saya biasanya ya kita berdua atau bertiga kalau ada Shiren juga ditaruh di tengah-tengah. Cuma kadang dia pengen di depan, pengen kena angin gitu-gitulah. Ya tapi kita juga jaga-jaga ya, pertama pakai helm, terus juga jangan kencang-kencang bawaannya ya gitu. Dan itu tiap hari bergantian Mas ya? Maksudnya Enggak selalu kita usahakan kita yang anterin, kita usahakan kami yang anterin ya. Tapi kalau misalnya memang di waktu yang memang nggak bisa ya kita nggak anterin. Tapi kita usahakan dalam sepekan itu ada yang kita anterin dan kalau bisa sesering mungkin kalau bisa. Mas terakhir, timnas sekali lagi pertandingan akan lolos Olimpiade. Kan Mas update terus tuh mengenai bola itu. Ya. Mas, Bismillahirrahmanirrahim. Buat Bapak Ibu semua ya, teman-teman yang memang kita tahu timnas kita lagi penentuan nih sebenarnya ya, untuk kita lolos Olimpiade atau tidak gitu ya. Nanti pertandingan kan lawannya salah satu wakil dari Afrika dan itu akan diadakan di Perancis kan, di Paris tepatnya ya kalau nggak salah. Nah cuman poinnya adalah yang pertama saya mau apresiasi dulu nih kepada timnas karena targetnya kan hanya lolos sampai ke 8 besar ya, 8 besar targetnya. Tapi alhamdulillah kita bisa sampai juara keempat, maksudnya peringkat 4 itu udah suatu prestasi yang luar biasa. Ini yang dimana kita mengalahkan Jordan, kita mengalahkan Australia, kita mengalahkan Korea Selatan. Yang dimana ini nggak bisa dipungkiri kekuatan-kekuatan bukan kekuatan cukup besar, kekuatan besar di Asia. Australia kita bilang walaupun benua Asia tapi kan bergabung di Piala Asia juga ya. Kita bilang itu juga kuat tapi kalah sama kita membuat mereka dan Jordan tuh nggak lolos gitu loh. Ini kan salah satu prestasi, itu pertama. Terus kedua kita harus apresiasi mereka ini kan masih muda-muda ya pemain-pemain kita ini. Jadi kalau ada kesalahan atau apa mudah-mudahan bisa diperbaiki sama pemain-pemain kita. Tapi ada satu hal juga yang saya saya baca di salah satu mantan pemain timnas kita tuh pernah sampaikan seperti ini, ketika kita dukung dengan sepenuh hati itu bagus buat timnas kita. Garis besarnya kayak gini lah garis besarnya ya.
Itu bagus buat timnas kita. Waktu menang kita elu-elukan, tapi ketika kalah kenapa kita serang mereka gitu, kenapa kita jatuhkan mereka. Sayang banget, mereka ini kan capek banget sebenarnya. 120 menit, bisa 90 menit, nanti pertambahan waktu bisa lebih dari itu. Jadi intinya mereka capek dan nggak ada yang mau kalah sebenarnya. Dan nggak ada yang mau mainnya jelek, nggak ada yang mau. Kalau ada kesalahan, kayak misalnya mainnya kayak gini, kita kurang sepakat sama itu. Kita memang kadang mudah untuk ngomong, tapi di lapangan tuh bisa jadi berbeda gitu ya. Di lapangan tuh kan sangat sulit sekali, kita nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Mungkin kalau memberikan kritikan dan nasihat itu bagus buat pemain gitu ya, tapi jangan sampai kita menjatuhkan lah pemain-pemain muda kita. Jangan sampai kita menyerang, sampai ada menyerang keluarga kan aduh nggak etis lah kalau menurut saya ya. Jadi ayolah kita sebagai pendukung timnas Indonesia, kita doakan, kita support dengan bijak, dengan baik. Kalau memberikan kritikan dan nasihat, ya sepatutnya ya, sepatutnya kita memberikan nasihat dan kritik. Boleh kasih kritik dan nasihat, tapi sewajarnya saja gitu. Jangan sampai menjatuhkan, kasihan mereka gitu loh. Karena mereka capek juga, mereka berjuang demi nama negara kita gitu loh. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ayo kita doakan, kita support. Jangan lupa doa ya, jangan lupa doa. Kita support mereka. Ada mungkin yang datang langsung ke Paris, ada juga yang nonton di sini. Semuanya insya Allah itu bisa memberikan semangat buat timnas kita. Jadi sekali lagi ayo kita dukung, kita bela timnas kita ya, dengan doa pastinya, dengan dukungan apapun, media sosial, nonton.